Halo semuanya, apa kabarnya nih? Kembali lagi kita di channel Opini. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita buat konten yang berbau horor ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung bahas saja konten kita kali ini. Oke sobat, cerita kali ini gue dapat dari forum online dengan judul yang sama. Jadi cerita di sini dari yang punya cerita dengan nick Sir Louis Chin Sensei. Ya sobat, kata gue di sini berarti si yang punya cerita. Jadi cerita ini bener-bener gue alamin sendiri dan kejadiannya waktu gue masih kuliah, walaupun gak lulus. Di cerita ini, gue udah pindah kamar dari di rumah utama pindah ke warung. Kenapa gue pindah ke warung? Pertama, warungnya udah tutup karena sepi. Entah emang sepi atau ada yang jahil. Tapi isu dari paman gue sih, dijailin karena ada warung yang tersaingi. Nanti gue ceritain. Dan yang kedua, alasan gue pindah ke warung karena bisa bebas. Soalnya beda rumah, pintu keluar masuknya tersendiri tanpa ganggu orang rumah. Secara gue doyan banget ngayap dan nongkrong sama temen-temen. Dan pulangnya biasanya menjelang subuh. Maklum anak muda. Oke, begini. Gue tinggal di warung udah lumayan lama. Dari mulai masuk kelas 2 SMA. Awal gue tinggal sih kagak pernah ada kejadian apa-apa. Sampai pas beberapa hari belakangan ini, selama gue tidur di warung, sedikit agak gimana gitu. Kayak ada yang perhatiin dari pojok dekat meja jualan. Nih, gue kasih denah warungnya supaya agak jelas ya sobat. Ya, belakangan ini tidur di warung selalu ada perasaan ada yang perhatiin. Tapi gue cuekin aja. Nah, sampai suatu malam, kalau nggak salah malam Jumat. Kenapa gue inget malam Jumat? Soalnya gue abis dibeliin nasi goreng sama om gue. Om gue itu liburnya setiap hari Jumat. Jadi Kamis malam pasti pulang lewat depan rumah gue. Dan selalu beliin gue makanan entah itu nasgor, cakwe, atau pempek. Dan kebetulan malam hari itu gue kagak ngayap kemana-mana. Tidur-tiduran aja di kamar sambil dengerin radio. Sambil makan nasi goreng sampai akhirnya ketiduran. Di saat ketiduran, kagak tahu antara sadar atau kagak, gue lihat di meja jualan kayak ada cewek duduk tapi samar-samar. Karena di situ lampunya sengaja dimatiin. Padahal kalau diinget-inget, kalau mau lihat pojok, gue harus bangun dulu baru kelihatan. Kalau sambil tiduran kehalangan sekat tembok. Dari sana gue mulai merinding. Saat merinding, gue denger kayak ada cewek nangis. Suara nangisnya kayak gitu. Di antara perasaan takut dan kebelet. Tapi perasaan takut ngalahin kebelet. Jadinya gue paksain tidur. Tapi apa daya, malah kagak bisa tidur. Malahan badan gue kagak bisa digerakin. Kayak rep-repan gitu, kata orang lah. Untungnya suara tangisnya akhirnya hilang juga. Di situ gue udah merasa tenang. Udah pergi kali ya tuh cewek. Ternyata bukannya pergi, itu cewek malah perasaan gue tuh pindah ke dekat kaki. Dan gak lama bahu kaki gue berasa ada yang garuk. Garukannya kerasa nyata banget. Kuku tangannya gimana sih kalau panjang gitu kan. Dari situ gue ngeri. Gerakin badan gak bisa. Keringetan ngucur terus. Gue cuma bisa berdoa. Itu juga berdoa kagak selesai. Tiap baru setengah lupa. Setengah lupa. Sampai pada akhirnya entah pingsan atau tidur lagi. Tahu-tahu udah pagi. Gue dipanggilin emak disuruh bangun karena ada kuliah jam 10. Soalnya gue kuliah di Jakarta. Jadi kudu pagi-pagi berangkat supaya gak telat. Malamnya gue ceritain dah tuh di warung tempat gue nongkrong. Kalau semalam gue disengin. Ternyata yang punya warung cerita ke gue kalau doi kemarin lusa sehabis makan nasgor dikejar Neng Kunti dari pohon bambu. Dan Neng Kunti katanya ngilang di pohon nangka yang samping warung. Ada kemungkinan emang tuh Kunti yang iseng. Gimana menurut kalian sobat?
Sampai sekarang kalau gue inget jadi merinding sendiri. Dan warungnya sekarang juga udah nggak ada, alias udah dirubuhin sama paman gue. Oke sobat-sobat semuanya, cukup di sini dulu ya bahasan kita kali ini. Bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi. Like video ini bagi kalian yang suka dengan video ini, dan silahkan dislike video ini jika kalian tidak suka. Kalian boleh komentar apa saja untuk kemajuan channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata, saya sampaikan salam sukses untuk kita semua. Tetap semangat dan ciao!